Di awal episode ini diperlihatkan 3 orang astronot tengah bersiap untuk misi peluncuran roket GO-10 yang tidak lain adalah misi ekspedisi ketiga para ilmuwan untuk mengadakan penelitian berbagai macam penyakit manusia di area nol gravitasi. Salah satu dari 3 astronot ini terlihat sangat gugup karena sejatinya dia adalah seorang turis yang memang baru pertama kali ini menaiki sebuah roket menuju luar angkasa. Di tempat lain, Presiden Direktur MZ Group terlihat melarang putrinya, Nona Choi Ko-eun, untuk pergi berpamitan langsung dengan pacarnya yang saat ini tengah bersiap meluncur ke luar angkasa. Iya, Nona Choi Ko-eun ini guys adalah pacar dari turis antariksa ekspedisi 3 tadi yang bernama Gong Ryong. Gong Ryong ini sebenarnya adalah seorang dokter kandungan yang berlatar belakang dari keluarga miskin. Ibunya telah meninggal setelah melahirkannya. Selama ini dia dibesarkan oleh 3 bibinya yang rela bekerja di klub-klub malam agar bisa menyekolahkannya. Sebagai dokter kandungan, dia sudah membantu ratusan hingga ribuan anak untuk terlahir di dunia ini. Dia pernah membantu seorang bayi yang jantungnya berhenti, seorang ibu yang mau melahirkan di sebuah kereta api, kolam renang, dan banyak kasus lainnya. Salah satu pasien dari Gong Ryong ini adalah putra direktur utama MZ Group yang bernama Choi Dong-hun bersama dengan istrinya Nonana. Suatu hari, Gong Ryong memberitahukan hasil pemeriksaan lab sperma Dong-hun dan juga sel telur dari istrinya. Hasil menunjukkan bahwa sperma tuan muda Dong-hun yang bermasalah. Oleh karenanya, Tuan Dong-hun meminta agar Dr. Gong Ryong bisa mengusahakan agar dia tetap bisa mempunyai anak dari darah dagingnya sendiri. Program mempunyai anak belum berhasil, sayangnya Choi Dong-hun lebih dulu kehilangan nyawa di tempat kerjanya karena kecelakaan kerja. Satu-satunya harapan dari keluarga MZ Group untuk bisa mempunyai keturunan adalah dari putrinya Choi Ko-eun. Namun sayang, harapan ini pun musnah karena Choi Ko-eun sendiri mengalami pendarahan sewaktu mobilnya menabrak mobil Dr. Gong Ryong. Dari pemeriksaannya, ternyata Nona Ko-eun ini tengah mengalami kehamilan ektopik. Tuba falopi sebelah kanannya tersumbat, sementara bagian kiri juga sudah rusak. Oleh karenanya, operasi pengangkatan tuba falopi harus segera dilakukan untuk menyelamatkan Ko-eun. Ko-eun meminta Dr. Gong Ryong untuk merahasiakan operasinya ini. Tapi entah dapat kabar dari mana, Presiden Choi tetap mengetahui bahwa putrinya baru saja kehilangan janinnya dan sekarang dia sudah tidak bisa hamil lagi. Dia marah dan memecat Dr. Gong Ryong dari rumah sakitnya. Tidak hanya itu, dengan kuasanya sebagai konglomerat Korea, izin praktek Dr. Gong Ryong dicabut dan semua rumah sakit dan klinik dilarang menerimanya sebagai pekerja. Benar-benar sial nasib Dr. Gong Ryong ini. Tanpa pekerjaan tentu membuat Gong Ryong frustasi. Dia mabuk-mabukan tiap hari dan ini diketahui oleh Ko-eun. Entah karena merasa bersalah atau apa, Ko-eun berterus terang bahwa dia mencintai Go Ryong. Mendengar ini, Go Ryong jelas kaget. Awalnya dia menolak mentah-mentah didekati oleh Ko-eun, tapi lama-lama dia menyerah dan mau pacaran dengan Ko-eun. Suatu hari, Ko-eun mengajak Go Ryong menikah. Go Ryong sebenarnya belum mempunyai perasaan apa-apa pada Ko-eun ini, tapi karena kondisinya memang serba salah, dia terpaksa mengiyakan kata-kata Ko-eun. Hubungan antara Dr. Gong Ryong dan Ko-eun segera menjadi pemberitaan di berbagai media massa. Masalah mulai muncul dari sini. Tampaknya hubungan Ko-eun dan Go Ryong ini tidak direstui oleh Presiden Choi. Sikap Presiden Choi ini tampak sekali ketika akan diadakan upacara peringatan kematian Do-hun yang bersamaan dengan peluncuran roket GO-10. Roket yang ditumpangi Gong Ryong keluar angkasa sebagai turis yang akan mengamati penelitian sperma di gravitasi nol. Dengan tegas, Presiden Choi mengatakan pada Ko-eun bahwa dia belum mengakui bahwa Gong Ryong adalah calon menantunya. Roket akhirnya diluncurkan meski cuaca hujan dengan disertai kilat. Gong Ryong tak henti-hentinya berteriak ketakutan. Roket berhasil keluar atmosfer bumi dan masuk orbit bumi. Di dalam pesawat, mulai terasa efek dari nol gravitasi. Semua benda melayang. Gong Ryong sendiri terlihat mabuk karena goncangan keras selama proses lepas landas. Dia merasa berhalusinasi. Terlihat olehnya pistol melayang-layang di hadapannya, padahal pistol itu memang nyata adanya. Dia ingin muntah ketika di luar jendela dia melihat baju astronot melayang-layang ke arah pesawat. Dia mengira baju itu adalah mayat astronot yang dibuang begitu saja di luar angkasa.
Muntahan Kong Ryong berhamburan ke seluruh isi kabin bawah pesawat dan ini membuat sang komandan ekspedisi 3 If Kim kesal pada Kong Ryong. Kembali ke bumi. Go-eun protes pada ayahnya karena memberikan misi berbahaya pada pacarnya. Jika Kong Ryong gagal menjalankan misinya dalam tempo 8 hari, maka Go-eun wajib putus dengan Kong Ryong. Sungguh pilihan yang sulit bagi sang putri. Di kantor MZ Group, Go-eun segera menghubungi mantan pacarnya, Kakang Soo, yang saat ini menjadi salah satu peneliti luar angkasa tujuan Kong Ryong. Dia memarahinya karena dia masih saja berhubungan dengan ayahnya. Kakang Soo menjawab bahwa ayahnya sebenarnya masih menyukainya sebagai calon menantu. Penggantinya, jika dia tidak bisa lebih baik darinya, Kakang Soo tidak akan melepaskan Go-eun dari sisinya. Kembali ke pesawat antariksa. Kong Ryong dan Komandan If pindah ke kabin atas pesawat. Belum habis direpotkan dengan muntahan Kong Ryong, sekarang Komandan If dikagetkan dengan tersedaknya Kong Ryong yang menyebabkan dia kesusahan bernapas. Jelas Komandan If dan kru-kru lainnya panik. Kepanikan mereka bertambah ketika Santiago mendeteksi benda asing siap menabrak pesawat. Dan benar, tabrakan tak bisa terelakkan dan ini menyebabkan pesawat berputar-putar tak terkendali. Beruntungnya, Santiago bisa cepat menekan tombol darurat sehingga pesawat bisa kembali terkendali. Sayangnya, Kong Ryong pingsan karena tersedak tadi. Segera Komandan If Kim melepas baju astronotnya dan juga melepas helm astronot Kong Ryong. Dia kaitkan kakinya pada ganggang tunnel dan kemudian dia tekan dada Kong Ryong beberapa kali hingga keluarlah penyebab Kong Ryong tak sadarkan diri, yaitu buah apel. Komandan If Kim mengecek kesadaran Kong Ryong dengan mengajukan beberapa pertanyaan dasar, tapi Kong Ryong hanya memandangnya tanpa menjawab satu pertanyaan pun. Pandangannya kini beralih pada kaki Komandan If Kim yang terlihat robek cukup dalam karena menyelamatkannya. Kong Ryong sempat terpana dengan Komandan If Kim ketika Komandan If berkata, "Aku komandanmu." Setelah diperiksa, ternyata benda yang menabrak pesawat tadi adalah potongan tangan baju antariksa yang sudah diubah menjadi satelit. Usut punya usut, ternyata baju antariksa ini dulu adalah milik Park Dong-a. Park Dong-a ini guys ternyata diam-diam berpacaran dengan Komandan If Kim. Oleh karenanya, meski dia sudah tak bertugas di kantor pengendali misil Seoul, dia tetap di sana hanya untuk memantau Komandan If Kim. Mendengar bahwa yang dilihat tadi bukanlah mayat, Kong Ryong hanya tertawa kecil menertawakan kebodohannya. Komandan If menghampiri Kong Ryong di ruang atas pesawat. Dia cek suhu Kong Ryong. Kong Ryong sendiri terlihat serba salah berhadapan dengan Komandan If Kim. Dia merasa komandannya itu marah padanya karena muntah di pesawat. Komandan If sendiri tidak terlalu menanggapi omongan Kong Ryong. Dia bicara seperlunya, kemudian mengambil Hansaplast untuk menutupi luka di kakinya. Melihat ini, Kong Ryong menawarkan diri untuk membantunya menjahit lukanya itu. Awalnya, Komandan If Kim ragu dengan kemampuan Kong Ryong, tapi sesudah dia mengaku bahwa dia adalah seorang dokter, Komandan If Kim pun bersedia. Sayangnya, Kong Ryong kesulitan memasukkan benang ke lubang jarum karena dia belum bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Akhirnya, lagi-lagi Komandan If membantu Dr. Kong Ryong. Ketika hendak membius Komandan If, Kong Ryong sadar bahwa dia kehilangan jarum suntiknya. Dia berusaha mencari-cari jarum itu dan ini membuat Komandan If makin tidak sabar dan kesal pada Kong Ryong yang banyak omong. Komandan If memaksa Kong Ryong untuk menjahit lukanya tanpa obat bius. Kong Ryong jelas menolak karena ini pasti terasa sakit. Tapi Komandan If Kim meyakinkannya bahwa dia bisa menahan rasa sakit itu. Kedua orang ini benar-benar bikin gaduh di ruang atas pesawat guys. Komandan If Kim tidak tahan dengan rasa sakit tusukan jarum bedah sehingga dia berteriak-teriak kesakitan. Selesai menjahit, Kong Ryong membungkus luka Komandan If Kim dengan perban dengan sangat rapi. Ketika keduanya duduk, jarum suntik yang dicari-cari terbang melayang di hadapan mereka. Kong Ryong jelas lagi-lagi merasa tidak enak, tapi Komandan If Kim kali ini menepuk pundaknya dan mengucapkan terima kasih pada Kong Ryong. Kong Ryong membalasnya dengan mengatakan bahwa kaki jempol Komandan If Kim sangat cantik. Kong Ryong terlihat masih memegangi dan melihat perban yang digunakannya untuk membalut luka Komandan Kim. Sambil tersenyum-senyum, dia ulang kata-katanya tadi. Jempol kakimu cantik, Komandan.